terima kasih buat Mas Wahyu atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Farmasi Bapak Profesor Agung Endra Nugroho SSI MSI, yang saya hormati Ketua BMKM Farmasi Mas Oki Irawan, yang saya hormati pembicara seminar CV Motlet Farm Grading 2020 Mbak Anissa Fajriani Sarjana Kedokteran, dan teman-teman Panitia Farm Grading 2020 yang saya banggakan serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk dapat bertatap muka walaupun secara online di tengah keterbatasan ini. Saya mewakili Panitia Farm Grading 2020 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Agung dan juga Mas Oki karena telah berkenan hadir pada puncak acara Farm Grading 2020, yaitu seminar yang diadakan pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berbagi ilmu dengan kita semua. Sedikit tentang Farm Grading. Jadi Farm Grading ini adalah rangkaian acara yang terdiri dari lomba-lomba soft skill yang telah diadakan kemarin, yaitu lomba esai, speech, dan business competition, serta seminar soft skill, yaitu seminar CV dan Motlet, personal branding, dan public speaking. Rangkaian acara ini ditujukan untuk mengasah dan meningkatkan soft skill kita sebagai mahasiswa farmasi, sehingga diharapkan mahasiswa farmasi tidak hanya unggul dalam bidang akademik saja, tetapi juga dari segi soft skill, yang nantinya juga akan berguna dalam dunia kerja. Nah, untuk Farm Grading tahun ini mengusung tema besar, yaitu Empowering Pharmacist Role in Promoting Quality of Life, sehingga diharapkan juga nantinya soft skill ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran kita sebagai farmasis di lingkup pekerjaan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pembicara-pembicara kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Ketua Acara Farm Grading atas sambutannya. Sekarang dilanjutkan dengan Ketua BEM kita, yaitu Mas Oki Irawan. Dan tempat dipersilakan. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Apoteker Agung Endra Nugroho, SSI MSI. Selamat pagi Pak. Yang terhormat. Pagi Mas Oki. Yeah. Yang terhormat kepada pembicara pertama kita, ada Mbak Anissa Fajriani, Esket, untuk membicarakan terkait subtema yang pertama, yaitu adalah webinar terkait CV dan Motlet. Dan teman-teman dari mahasiswa farmasi, peserta baik pun panitia yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan curahan limpah dari karunia-Nya telah menghadirkan kita di sini pada acara seminar Farm Grading pada tahun ini. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan rangkaian acaranya dari awal hingga akhir ataupun puncaknya pada seminar Farm Grading ini dengan sangat luar biasa, yaitu Farm Grading dengan sesuai namanya, Farm Grading tujuannya adalah untuk meningkatkan soft skill ataupun skill-skill dari mahasiswa farmasi itu sendiri. Dengan berbekal subtema yang sangat luar biasa dibagi menjadi 3 yang akan kita jalankan pada hari ini, yaitu nanti akan ada webinar terkait CV dan Motlet. Selanjutnya itu akan dibacakan ataupun dibawahi oleh Mbak Anissa Fajriani Esket, dan yang kedua ada personal branding yang akan dibawakan dengan ataupun oleh dari Lydia Vanessa S-Farm. Dan yang terakhir akan ada webinar terkait public speaking yang akan dibawa oleh Bagaskara Reza S-Farm. 3 pembicara ini adalah 3 pembicara yang expert pada bidangnya. Oleh karena itu harapannya teman-teman semoga ini bisa ditelaah lebih baik, bisa diperhatikan lebih mendetail, dan bisa dipahami, serta outputnya bisa dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Sehingga rangkaian acara dari Farm Grading ini dari awal
yaitu competition, dan yang pada puncaknya yaitu seminar ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman semua, tidak hanya sebagai ilmu saja, tetapi itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan nyatanya. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan oleh Mas Oki Irawan. Sekarang kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Dekanat Farmasi, yaitu Prof. Agung Endro Nugroho. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih panitia seminar Pharma Grading, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk mengikuti seminar Pharma Grading pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih ini kepada Mas Oki dan tim, kemudian panitia, terutama ini juga kepada pembicara ya, Mbak Anissa Fajriani Esket, ya, calon dokter, ya. Kemudian Mbak Lydia Vanessa SFAM, kemudian Mas Bagas, ya, SFAM. Nah, ketika saya dihubungi oleh mahasiswa ya, saya langsung menjawab ya. Artinya apa? Saya melihat bahwa seminar Pharma Grading itu adalah sebuah kebutuhan. Ya enggak, adik-adik sekalian. Ketika saya melihat dihubungi Mas Putu ya, ini kontennya itu adalah konten yang sangat penting sekali adik-adik sekalian. 2 hari yang lalu, hari Jumat, saya ngobrol dengan Mas Oki, kemudian Mas Arif, Ketua BEM, kemudian Ketua BEM tahun lalu, Mas Gresma, berkaitan dengan ini kebutuhan adik-adik ya, jadi bukan kebutuhan kami ya, tapi kebutuhan adik-adik selama studi di kampus itu apa saja, ya kan? Saya itu sebagai pimpinan fakultas itu berusaha untuk merasakan gitu ya, apa yang dibutuhkan adik-adik itu apa, ya kan? Sehingga kebutuhan adik-adik ini yang saya sebagai pimpinan itu ingin mengakomodasi di kampus. Nah, 2 kebutuhan utama ini adalah akademik. Saya sebagai pimpinan mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik bagi adik-adik, sehingga kebutuhan akademik ini memang betul-betul tepat gitu ya, kemudian juga terserap dengan baik oleh adik-adik sekalian, kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah unsur non-akademik atau penunjang akademik. Nah, ini tidak bisa dikesampingkan ya adik-adik ya, karena kedua unsur itu adalah esensial. Dua-duanya penting. Kalau saya berbicara esensial itu berarti dua-duanya penting. Artinya penting itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, unsur penunjang akademik ini yang saya minta juga ke Mas Oki kemarin gitu ya, ini bisa diakomodasi di program kegiatan intrakampus. Meskipun sebenarnya fakultas juga sudah memfasilitasi gitu ya melalui kurikulum, yaitu program paparan kompetensi global gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan non-akademik ini kita coba untuk kita paparkan ke adik-adik. Jadi ini karena kebutuhan, makanya sedikit fakultas itu memaksa adik-adik kan gitu ya. Supaya apa? Supaya menggali potensi-potensi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan non-akademik atau penunjang akademik. Meliputi misalkan pendidikan karakter, ya, bagaimana farmasi UGM itu menciptakan lulusan yang berkarakter gitu ya. Nah, ini orangnya ya sopan, santun, ramah, komunikasinya itu bagus gitu ya. Kemudian English communication skills ya. Ini kita juga ingin merangsang culture komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, mestinya ini juga di Badan Eksekutif Mahasiswa kan juga ada serangkaian beberapa program ya. Kemudian public speaking ya kan. Nanti Mas Bagas juga akan menyampaikan ini
seide dengan saya itu Mas Bagas ya. Jadi public speaking itu penting. Jadi kalau kita pinter, kita itu berilmu tetapi komunikasinya itu kurang kurang pas, ya ini harus dilatih karena ilmu-ilmu itu perlu dilatih, ya kan? Perlu pengalaman. Pak, saya nggak berani, harus berani, ya kan? Pak, tetap tidak berani, ya harus berani. Jadi kuncinya harus berani, berani mencoba. Kemudian kepemimpinan, ya leadership, ya kan? Ini juga wajib. Pak, saya juga dididik dari kecil itu tidak dididik kepemimpinan, ya harus belajar. Jadi mumpung ini 4 tahun di fakultas, ya harus belajar bagaimana meningkatkan jiwa kepemimpinan itu. Karena apa? Adik-adik nanti kan ketika sudah bekerja ya di tempat kerja itu kan dituntut menjadi pemimpin ya. Jadi kita bukan follower tetapi sebagai pemimpin, ya kan? Lulusan farmasi UGM itu harus bisa menjadi pemimpin, jangan hanya follower. Nah, kemudian yang berikutnya adalah profesionalisme. Bagaimana kita bisa profesional. Nah, ini. Kemudian ada kewirausahaan, ini hanya tambahan saja ya, social entrepreneurship. Nah, ini kemudian juga melalui BEM ya, kita juga bisa belajar ya, meskipun juga di kegiatan intrakurikuler ini kan juga kita berharap ya ada kemampuan networking ya, kemudian manajemen konflik dan sebagainya. Nah, di tingkat lanjut, nah ini sebenarnya konten ini yang penting adik-adik sekalian, yaitu apa? Satu, berkaitan dengan bagaimana kita menulis CV. Itu hal yang sederhana, tetapi ini critical point nanti adik-adik itu ada di situ, ya kan? Seringkali kan ditinggalkan ya hanya menyuntuh ya adik-adik ya. Nyuntuh, copy paste, punya temennya kok. CV-nya itu seperti apa, diganti, tidak seperti itu. CV itu adalah mencerminkan diri kita ya. Sehingga betul-betul ya harus kita buat. Kemudian motivation letters juga demikian. Ya, kita bolehlah istilahnya mengacu kepada yang sudah dibuat oleh kakak kelas, tetapi ya harus dari diri kita kan gitu ya. Namanya aja motivation letters itu berasal dari diri kita. Kemudian ya, ini tidak kalah penting, yang itu sering mahasiswa itu mengabaikan ini. Ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Lydia, yaitu apa? Personal branding dan grooming. Itu apa sih? Saya tambah ya, sebenarnya ada grooming juga ada adik-adik ya. Personal branding grooming itu adalah, grooming ya terutama, itu adalah berpenampilan. Kan gitu ya. Yang jelas semuanya nanti, ya semuanya berpenampilan dong Pak. Iya, tetapi berpenampilan ini tidak dari sisi pakaian gitu ya. Tetapi bagaimana kita itu bisa meng-grooming diri kita, membranding, ya kan, profesionalism, ya kan. Kita lulusan yang berkarakter. Jadi misalkan yang sederhana, ketika ada wawancara gitu ya, kita diwawancarai oleh industri. Nah, jangan kemudian wajah kita itu melihat kanan kiri kan, tetapi kita tatap ke depan, menatap pada pewawancara itu. Sikap kita tegak ya, pakaian kita rapi ya, sehingga ini aspek-aspek grooming seperti ini itu juga nanti menentukan adik-adik sekalian. Atau pakai dasi. Tetapi kalau misalkan ada, ya mohon maaf ya, misalkan ini ada karakter lulusan yang ditanya aja itu plegak-plegu gitu ya, tidak meyakinkan diri, kemudian juga pakaiannya juga tidak rapi dan sebagainya. Nah ini bagi seorang industri akan menilai, oh ini orang ini tidak mempunyai profesionalisme, kan gitu ya. Nah demikian adik-adik sekalian, semoga acara ini bermanfaat gitu ya, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, tapi nanti tolong rekamannya dikirim ke saya kan gitu ya, untuk saya mohon izin ya, nanti saya upload bisa di kanal pengetahuan farmasi atau channel saya gitu. Semoga bermanfaat adik-adik, semoga lancar serangkaian acara Pharma Grading ya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ya sukses selalu. Ya benar banget tadi yang dikatakan dari Prof. Agung Nugroho, di mana kita perlu mempelajari banyak sekali soft skill. Nah kebetulan di Pharma Grading ini kita memfasilitasi 3 soft skill, yaitu pertama pembuatan CV Moodlet, personal branding, dan terakhir adalah public speaking. Nah di sesi pertama ini kita bisa mempelajari cara membuat CV dan motivation letter untuk melamar kerja dan lain sebagainya.
Nah, untuk panitia bisa di-share screen CV-nya. Ini sebelumnya kalian sudah siap untuk mendengarkan pematerian kita, para teman-teman semua? Siap. 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 Ya, kita mulai ya. Kita bacakan dulu CV-nya dari pembicara kita, Kak Anissa Fajriani. Nah, Kak Anissa Fajriani adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran tahun 2018, tahun 2018. Ya, dia masuk tahun 2016. Dianugerahi sebagai the most outstanding student of Faculty of Medicine, Public Health and Nursing tahun 2018, lalu diangkat sebagai delegasi dari Clinical Clerkship Exchange Program di Medical Center Turki 2019, lalu mendapat awardee dari beasiswa unggulan oleh Kemendikbud, maaf. Lanjut. Lalu sosial project dan pengalaman relawan yang telah dilakukan oleh Kak Anissa, yaitu ada Rokok untuk Amal Challenge sebagai founder, lalu ada Nutello Gluten Free Cassava Nugget sebagai team leader, dan Salam Sehat sebagai ketua dari Public Relation and Contributor. Lalu dilanjutkan dengan pengalaman organisasi dan kepemimpinan, yaitu ada Global Empowerment Staff dan Student Executive Board Faculty of Medicine UGM. Ini Kak Anissa juga ikut BEM seperti kita semua ya. Ya, nggak perlu lama-lama lagi, kita sambut aja pembicara super kita. Bagaimana cara membuat CV dan motlet yang bagus seperti yang telah ditampilkan di layar ini. Ya, waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Anissa Fajriani SK. Silakan Kak. Ya, terima kasih Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Kak. Pagi Kak. Perkenalkan, nama aku Anissa Fajriani. Biasanya dipanggil Kak Faje atau Kak Anissa. Sekarang aku koas di Sarjito. Ya, sebenarnya kita tetanggaan ya. Cuma terpisahkan perpus doang. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah aku mau sharing, belajar bareng sama teman-teman juga gimana sih cara membuat CV dan motlet yang benar. Sayangnya tadi di awal udah ditampilin gitu ya CV-nya, jadi udah ada spoiler gitu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini ya, yang mau aku sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya kita ngikutin seleksi apapun itu ya, mau itu beasiswa atau kemarin nih kayak masuk UGM kan sekarang udah ada esainya gitu ya, udah ada CV-nya, terus habis itu nanti mungkin kalau misalnya mau daftar magang atau daftar kerja, di tiap proses seleksi itu biasanya pasti harus selalu menyertakan CV. Nah, tapi ternyata, boleh selanjutnya, ternyata rekruter cuma butuh waktu 6 detik doang buat ngelihat CV kita. Padahal kita udah bikin capek-capek nih ya, udah banyak gitu yang ditulisin, tapi ternyata cuma dilihat 6 detik doang. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya bisa membuat CV yang menarik dalam waktu 6 detik itu, supaya CV kita outstanding dan kita bisa dipilih oleh orang yang merekrut kita. Selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai materi, aku mau bikin pretest kecil-kecilan dulu nih buat teman-teman. Dari panitia mungkin bisa ditampilkan ya untuk pollingnya. Jadi pertanyaannya sederhana aja. Ini menurut pendapat teman-teman ya, dari pengalaman sejauh ini nih, di antara pilihan di bawah ini mana sih yang paling tepat mengenai CV?
Oh, sementara yang paling banyak yang pilihan A ya. Masih ada setengah menit lagi, ditunggu. Yang belum pilih. A. Layout dan desain yang menarik akan membantu CV kita untuk terpilih. Yang B. Format yang paling baik adalah .pdf. C. Semakin lengkap dan banyak pengalaman yang ditulis, semakin baik. Dan yang D adalah foto yang dicantumkan pada CV adalah foto formal. Sementara yang memimpin yang A ya, ini layout dan desain menarik akan membantu CV kita untuk terpilih. Ini masih 71 orang yang pilih. Kurang 15 lagi ya. Kalau udah 2 menit mungkin kita tutup aja ya panitia ya. Masih memimpin nih yang A, layout dan desain yang menarik akan membantu CV kita untuk terpilih. Ya. Oke, nih yang paling banyak masih tetap sama, 70%, 70% memilih layout dan desain yang menarik akan membantu CV kita untuk terpilih. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih jawaban yang benar, boleh dilanjutkan slide-nya. Iya, ternyata yang benar adalah pilihan yang B. Format yang paling baik adalah .pdf. Siapa nih yang jawabnya benar nih? Oke, terus mungkin di sini pada bertanya-tanya ya, tadi kan yang paling banyak pilih itu yang A, layout dan desain yang menarik akan membantu CV kita untuk terpilih. Tapi kok salah ya? Nah, kita akan belajar di sesi hari ini. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah 3 kunci yang aku coba selalu share ya ke teman-teman. Gimana sih cara bikin CV supaya jadi outstanding? Kuncinya ada 3 S ya. Yang pertama adalah sederhana. Yang kedua adalah sesuai. Dan yang ketiga adalah saksama. Kita mulai dari poin yang pertama yaitu sederhana. Sederhana gimana sih yang dimaksud? Selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah CV-ku waktu awal jadi mahasiswa. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya fotonya masih polos gitu ya, belum mengenal make up. Terus habis itu ada warna ungu-ungu dan segala macam. Nah, setelah aku belajar, ternyata slide ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Kok bisa salah ya? Mungkin teman-teman bisa lihat ya dari first impression gitu, mungkin kalau aku sekarang melihat CV-ku yang ini kok alay banget gitu, pakai ungu-ungu, terus habis itu juga fontnya font apa ini? Kok apa namanya nggak formal gitu ya. Nah, ternyata kesalahan dari CV ini adalah yang pertama itu terlalu banyak info yang ditampilkan gitu. Jadi di sini ada banyak info-info personal kayak moto, kemudian ada alamat kos segala dan segala macam, yang itu tuh sebenarnya nggak perlu ditampilin gitu. Selanjutnya, nah ini yang tadi aku bilang, font dan warnanya tuh alay. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu pakai font dan warna yang nggak formal untuk menulis CV supaya bisa menarik. Selanjutnya, nah dan ini terlalu banyak nulisin pengalaman bahkan yang lebih dari 5 tahun lalu. Terus teman-teman bisa lihat ya di pojokan bawah itu, aku bikinnya ini tuh 2 lembar. Nah, dan ini tidak sederhana. Ini adalah contoh yang salah. Kemudian aku belajar lagi. Nah, ternyata dari kebanyakan CV itu ya, kalau misalnya teman-teman pakai
website yang udah ada contoh template CV kan biasanya ada tuh suruh mencantumkan hobi, terus habis itu skill misalnya public speaking, ratingnya bintang 4 atau bintang 5 gitu ya. Itu sering banget aku temuin di CV dan ternyata itu adalah contoh yang salah. Karena coba deh kalau misalnya teman-teman nge-rate skill sendiri, itu dasarnya dari mana coba? Kan padahal kan harusnya kalau skill itu tersertifikasi ya jelas. Tapi kalau misalnya kita cuma kasih kayak bintang-bintang untuk diri kita sendiri, nah itu kan jadinya nggak valid. Selanjutnya, nah, terus aku belajar lagi, terus aku membuat CV-ku yang baru. Ini adalah CV waktu tahun kedua akhir, kalau nggak salah, tahun ketiga. Nah, aku merasa saat itu, ini mungkin udah contoh CV yang benar gitu. Ini aku, kalau teman-teman tahu, pakai template dari salah satu website desain yang gampang buat dipakai. Nah, terus aku bikin kayak gini, kirain benar gitu kan. Tapi ternyata ini juga contoh yang salah. Kenapa sih salah? Pertama, slide. Nah, karena aku di sini menyantumkan foto dan gender. Setelah aku belajar lebih lanjut, ternyata foto dan gender itu nggak diperlukan untuk membuat CV. Selanjutnya, dan aku bikinnya di sini tuh 2 kolom nih. Ada kolom yang pertama yang personal info, moto, dan lain-lain. Kemudian yang di sebelah kanannya tentang track recordku selama ini. Ternyata kalau misalnya kita bikin 2 kolom kayak gini, ini akan menyulitkan nanti orang yang baca CV kita tuh untuk mikirin alur bacanya harus kayak gimana. Karena ada 2 kolom kan, jadi kayak ini mulainya dari mana, yang profil summary atau yang personal info ya gitu. Jadi ini adalah contoh yang juga kurang tepat. Selanjutnya, nah terus setelah aku belajar lagi, ternyata contoh CV yang tepat, ini BTW aku sumbernya dari Harvard ya, jadi ini adalah standarnya Harvard. Ternyata membuat CV yang tepat itu ternyata sesimpel ini teman-teman, sesederhana ini. Jadi nggak perlu pakai warna-warni, nggak perlu pakai foto, benar-benar sesederhana ini. Dan kalau bisa itu hanya 1 lembar aja. Karena tadi itu kembali lagi, recruiter tuh cuma lihat 6 detik doang dari CV kita. Jadi semakin kita bisa membuat itu jadi lebih compact, lebih gampang dibaca, cepat, dan langsung dapat poinnya, maka itu lebih baik. Makanya di sini dibikin, kalau bisa teman-teman bikinnya itu adalah 1 lembar aja. Kemudian, nah di sini bisa teman lihat ya, di bagian atas, personal info-nya tuh yang dibutuhkan sebenarnya cuma kontak yang bisa dihubungi aja itu cukup. Jadi email resmi ya tentunya ya. Email resmi, kalau bisa ada email institusi, kan teman-teman punya email UGM, mungkin itu yang bisa dicantumkan. Kemudian juga nomor HP. Nggak usah nulisin hal-hal yang terlalu personal atau yang bisa bikin bias. Misalnya apa? Misalnya yang menyantumkan sesuatu yang berhubungan dengan sara, misalnya agama, atau kemudian tadi aku sebut gender dan segala macam. Karena itu bisa, mungkin kalau misalnya ngelamar gitu ya, terus habis itu fotonya cakep, udah pilih ini, itu kan bisa menimbulkan bias gitu. Jadi lebih baik yang seperti itu tidak usah dicantumkan. Kemudian yang penting lagi kedua adalah kita menuliskannya itu urut dari riwayat yang paling baru gitu. Dan yang belum aku cantumkan di slide ini adalah teman-teman bisa lihat ya, setiap menulis setiap menulis riwayat itu, di situ aku pakai kata kalimat past tense ya, kalimat past tense di sini. Nah, ini harus konsisten juga. Sebenarnya nggak harus pakai past tense, tapi ada juga contoh lain yang pakai verb ing gitu misalnya. Nah, itu bisa dipakai. Poin pentingnya sebenarnya di sini adalah mungkin kebaikan dari kita boleh dibandingkan juga dengan CV-ku di halaman sebelumnya. Situ kan cuma nyantumin doang, pernah ngapain, pernah jadi apa gitu kan. Tapi nggak menyantumkan apa yang dilakukan ketika ada di posisi itu gitu. Nah, sebenarnya di CV yang baik adalah kita juga perlu menyantumkan apa sih yang kita lakukan di setiap posisi yang pernah kita alami. Misalnya tadi, ini ketua acaranya Adila ya, kalau nggak salah ya tadi ya namanya ya. Iya, Adila. Iya, misalnya Adila nih mau bikin CV gitu ya, mau bikin CV pernah menjadi ketua acara farm grading. Nah, perlu juga ditulis di bawahnya tuh penjelasan singkat ya, penjelasan singkat apa sih yang dilakukan sebagai ketua acara itu, gitu. Dan pencapaian apa yang berhasil
kamu lakukan ketika menjadi ketua acara. Misalnya targetnya mungkin pesertanya cuma 50 aja nih, tapi ternyata Adila bisa mengumpulkan 70 orang yang jadi partisipan, misalnya seperti itu. Jadi kita tulis juga prestasi apa yang kita capai selama menjalani posisi itu. Itu yang penting dan itu yang akan dibaca sebenarnya di CV. Bukan sekedar pengalamannya aja, tapi apa yang kita lakukan, pencapaian apa yang kita dapatkan ketika ada di posisi itu. Gitu. Selanjutnya. Nah, yang kedua adalah sesuai. Konteksnya di sini sebenarnya sesuai yang dimaksud adalah, kalau boleh di slide sebelumnya. Ya, nah di sini kan teman-teman bisa lihat ya, sub judul yang aku bikin ada education, social projects, kemudian juga leadership experience. Nah, ini tuh nggak pakem. Nggak harus selalu seperti ini urutannya atau subtopiknya, tapi disesuaikan lagi sama apa yang teman-teman mau daftar. Nah, misalnya kalau misalnya masih mahasiswa gitu kan mungkin daftar komunitas atau daftar beasiswa gitu ya. Kalau misalnya beasiswanya mungkin yang berhubungan dengan beasiswa kepemimpinan, maka coba deh cantumin hal-hal yang lebih menekankan pada pengalaman kepemimpinannya gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nanti mungkin mau daftar jadi mapres gitu ya, mahasiswa berprestasi kan berarti kan menunjukkan tentang sisi akademis dan pencapaiannya. Nah, dan mapres kan biasanya pencapaiannya lebih ke yang kayak penelitian atau lomba-lomba akademik gitu ya biasanya. Nah, tulislah hal-hal yang sesuai dengan ketentuan itu. Jadi yang pertama kita harus baca dulu nih kualifikasinya yang dicari dari suatu program seleksi itu tuh apa gitu. Sehingga kita bisa nulis di sini kontennya lebih sesuai dengan itu. Kalau misalnya tadi aku kasih contoh tentang beasiswa yang tentang kepemimpinan gitu. Nah, terus habis itu supaya penuh nih CV-nya, kita jadi tulis juga pengalaman lomba-lomba yang kemarin. Misalnya pernah lomba makan kerupuk gitu 17-an terus juara 1. Nah, itu kan nggak relevan ya, nggak sesuai sama apa yang dicari. Jadi, hal-hal yang seperti itu, meskipun memang bisa menambahkan sesuatu di CV kita, alangkah lebih baik nggak usah dicantumkan karena tidak relevan. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini aku kasih contoh 2 gambar. Yang pertama itu adalah beasiswa unggulan. Ini alhamdulillah kebetulan kemarin selama S1 itu aku dibiayai sama beasiswa unggulan untuk pendidikannya. Nah, yang aku mau sampaikan adalah ini misalnya teman-teman, oh ya ini BTW beasiswa unggulan buka pendaftaran lagi. Kalau di sini ada maba, bisa mulai coba persiapan. Nah, di sini yang mau aku sampaikan adalah ini kan beasiswa unggulan tuh motonya adalah meraih insan cerdas dan kompetitif. Ya, kita lihat ada meraih insan cerdas dan kompetitif. Berarti kalau misalnya nanti dibutuhkan CV, maka kita harus coba tonjolkan 2 poin ini dengan cara mungkin kalau cerdas dan kompetitif berarti tadi menonjolkan sisi akademis dan juga lomba-lomba yang pernah diikuti. Gitu. Kemudian yang kedua ini cerita sedikit dulu. Ini pengalaman waktu tahun kedua kuliah. Jadi ceritanya waktu itu fakultasku tuh lagi bikin acara nasional yang isinya itu stakeholders di bidang kesehatan tentang forum kebijakan kesehatan Indonesia. Jadi bahasnya itu tentang BPJS gitu-gitu deh pokoknya. Nah, terus saat itu dibuka casting buat jadi host webinarnya, karena ini akan disiarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Waktu itu yang daftar itu ya teman-teman yang udah S2 dan dokter tuh. Nah, si Anissa Fajriani yang masih tahun kedua ngide, pengen ikut juga. Akhirnya di situ waktu daftar aku coba tampilin CV-ku dengan cara aku tulisin semua pengalaman public speaking yang pernah aku lakukan gitu. Dan alhamdulillah dengan CV yang seperti itu, karena disesuaikan dengan kualifikasinya, akhirnya aku bisa terpilih untuk menjadi host di webinar itu. Jadi intinya dari poin sesuai ini adalah harus rajin-rajin baca benar kualifikasi apa yang dicari, dan kemudian sesuaikan CV kita supaya cocok
dengan kualifikasi yang dicari itu. Selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah saksama, alias detail sama hal-hal kecil. Ini yang slide selanjutnya. Ini yang perlu kita perhatikan juga ya, apalagi sekarang nih zamannya semuanya tuh online. Ini adalah capturean story salah satu HR yang aku temuin di IG story ya waktu itu. Nah, beliau cerita tentang cold CV. Katanya kebanyakan teman-teman yang kirim CV aja tanpa body mail. Oh ya, BTW cold CV ini artinya adalah kita ngirim CV nih, tapi terus ya udah emailnya tuh kosongan gitu, nggak ada judul atau nggak ada isinya. Jadi udah benar-benar cuma ngelampirin itu doang terus dikirim. Nah, ternyata hal-hal yang kayak gini itu bikin rekruternya jadi ilfeel karena kayak ya lah ini ngirim CV tujuannya apa nih kok nggak ada penjelasannya gitu. Nah, slide selanjutnya ternyata hal seperti itu nggak boleh kita lakukan. Nah, terus gimana cara mengatasinya atau mencegah supaya kita nggak kirim cold CV? Nah, coba teman-teman mulai sekarang biasakan kalau misalnya kirim email, mau itu kondisinya non formal atau formal, coba biasakan dengan format yang ini ya, yang baik berdasarkan digital manner. Gitu. Ini adalah contoh aku ngirim CV ke salah satu kenalanku. Sebenarnya ini kita hubungannya juga non formal gitu sih. Cuma aku coba biasakan. Yang pertama adalah aku kasih body emailnya. Jadi itu yang Dear Kak Rima, terlampir adalah. Nah, teman-teman mungkin bisa biasakan dari sekarang untuk coba nulis email dengan cara seperti itu. Kemudian di bawah itu ada warm regards, Anissa Fajriani dan lain-lain. Nah, ini adalah signature. Teman-teman bisa bikin signature juga di Gmail-nya masing-masing. Itu teman-teman tinggal buka aja di settings, terus habis itu signature. Nanti teman-teman bisa bikin dari situ. Nah, ini nanti kalau kita tiap bikin email, ini bakal muncul nih signature ini. Selanjutnya. Nah, ini yang ini adalah 4 poin digital manners yang penting dan kadang-kadang masih ada yang salah juga, tapi kita di sini mulai biasakan sama-sama supaya selalu ingat 4 hal ini ya. Yang pertama adalah tadi sesuai dengan pretestnya, formatnya yang paling baik adalah PDF. Karena kalau misalnya Word tuh teman-teman kalau misalnya buka apa ya? Buka dokumen apapun ya, misalnya Word itu kan kayak suka kegeser-geser gitu kan formatnya. Nah, makanya kita harus jaga supaya formatnya itu tetap sesuai sama apa yang kita bikin di awal dengan cara di format PDF. Kemudian yang kedua adalah emailnya profesional. Kalau misalnya teman-teman mungkin email pribadinya yang sekarang masih email yang dari zaman SMP atau SD gitu ya, yang kayak masih ada nama-nama anime atau apa segala macam, yang kurang formal, coba deh ganti, biasakan pakai email yang UGM aja, yang lebih profesional, yang lebih formal. Kemudian ada yang ketiga adalah signature yang barusan aku sampaikan. Dan yang keempat adalah nama file sesuai. Nah, ini juga penting banget. Jangan sampai kita ngirim CV atau dokumen apapun itu, tulisannya masih kayak Bismillah CV revisi 2 fix banget gitu. Nah, itu kan sering banget ya kelupaan dinamain terus habis itu langsung kirim. Coba sekarang mulai diganti, sebelum kirim pastikan namanya tuh udah kita ganti duluan gitu. Slide selanjutnya. Nah, ayo diingat-ingat lagi tadi 3S isinya apa aja? Boleh coba mungkin di-unmute dulu salah satu ngomong gitu, atau di kolom chat juga boleh deh. Panitia juga boleh. Oke, mantap. Sederhana, sesuai, dan saksama. Oke, slide selanjutnya. Nah, itu tadi tentang CV ya. Jadi diingat lagi ada 3S, sederhana, sesuai, dan saksama. Contohnya seperti apa? Tadi udah kita bahas bareng-bareng juga. Nah, yang kedua kita akan beralih ke motivation letter atau motlet. Nah, untuk motlet ini akan aku jelaskan singkat aja, nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut di sesi diskusi. Poin pertama yang mau coba aku sampaikan untuk motlet ini adalah
Motlet itu bukan versi lebih panjang dari CV. Jadi kalau misalnya kita udah nulis pencapaian kita, udah menuliskan pengalaman kita di CV, terus jangan diulangin lagi di motivation letter dengan kalimat yang sama gitu. Tapi motivation letter ini tuh prinsipnya membuka atau menceritakan hal-hal yang nggak kita tulis di CV. Kayak misalnya tadi aku contoh siapa ya, Wahyu nih. Wahyu kan jadi moderator nih hari ini. Kalau di CV nulis ya udah Wahyu sebagai moderator di acara farm grading, di motivation letter mungkin bisa ceritain nih gimana sih perjuangannya Wahyu untuk mempersiapkan jadi moderator di acara ini gitu. Jadi lebih ke background story-nya gitu. Nah, yang penting untuk menulis motivation letter itu adalah yang pertama, lagi-lagi kita harus kenali banget kualifikasi orang yang dicari itu seperti apa di seleksi tersebut gitu. Kemudian habis itu kita coba sebelum mulai menulis kita bikin outline-nya dulu. Nah, ini di bagian paling kiri teman-teman bisa lihat outline ya. Outline ini penting banget karena kalau misalnya kita langsung nulis itu biasanya bakal ada namanya writer's block gitu ya. Jadi nulis terus kita tuh terlalu fokus sama detail-detail kata-kata yang mau kita tulis tuh apa, jadinya tuh nge-stuck gitu, nggak selesai akhirnya. Jadi lebih baik kita coba ambil satu kertas dulu, terus habis itu coret-coret nih kira-kira poin-poin yang mau kita bikin di motivation letter itu apa aja. Isinya kan sebenarnya kalau motivation letter biasanya sama ya, di pembukaan, isi, penutup, ya kan. Di pembukaan kita yang penting ditulis itu adalah motivasi kenapa kita mau mau daftar di program tersebut, atau kayak background story kita tuh seperti apa, latar belakang kita yang bikin kita jadi tertarik untuk daftar itu seperti apa gitu. Itu adalah pembukaan. Jadi teman-teman kalau misalnya ngambil kertas habis itu ya udah latar belakang, terus tulis tuh poin-poinnya apa aja sih yang ada di diri teman-teman yang mendukung untuk ditulis di motivation letter itu. Kemudian yang kedua adalah tentang konten utamanya, tentang isinya. Nah, di sini bisa tadi menceritakan pengalaman atau pengalaman dan pencapaian yang selama ini yang cocok dengan kriteria yang dicari di program ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini juga agak tricky ya. Jadi harus bisa merangkum kenapa sih teman-teman tuh harus dipilih. Dan kira-kira nanti harapannya seperti apa kalau teman-teman tuh bisa dipilih. Gitu. Terus yang penting lagi tadi selain nulis outline, yang kedua itu adalah coba cari teman yang bisa nge-review hasil motlet teman-teman. Gitu. Karena mungkin kita udah coba nulis nih, kita udah revisi apa segala macam, menurut kita udah oke. Tapi sebenarnya mungkin kalau orang lain yang baca nggak seperti itu. Mungkin ada bagian yang sebenarnya bisa kita perkuat lagi, atau ada bagian yang sebenarnya nggak perlu kita tulis. Jadi penting untuk kita minta review ke orang lain. Dan untuk minta review ini coba sekalian cari yang sadis gitu, sekalian cari teman yang kritis banget. Karena sebenarnya teman yang kritis itu adalah teman yang baik karena menunjukkan kesalahan kita. Jangan cari orang yang nge-review itu yang kayak oh iya udah bagus kok, terus kurang memberi poin-poin untuk kita perbaiki gitu. Jadi cari yang sadis sekalian. Karena mungkin emang bikin sakit hati ya, karena kita harus revisi lagi, tapi sebenarnya itu baik untuk perbaikan motlet kita. Selanjutnya. Nah, ini aku kasih contoh motlet sebenarnya aku juga punya, tapi itu udah cukup lama, jadi aku coba kasih yang lumayan relevan sama teman-teman. Ini adalah contoh motlet adekku waktu kemarin daftar UGM. Jadi dia maba 2020, terus di situ aku coba ajarin dia kayak gini juga cara bikin motlet, dan ini hasilnya. Nah, jadi kalau motlet atau esainya UGM itu kan harus singkat banget. Cuma 200 kata apa ya. Nah, ini yang dia tulis di pembukaan. Jadi dia bilang bahwa dia terlahir dari background yang beda-beda, beda suku, terus habis itu tapi yang membuat dia jadi adaptif dan toleran. Nah, sebelum mencapai ke sini, kita coba
startnya tuh dari akhir dulu. UGM itu kan motonya kan apa sih? Mengakar kuat menjulang tinggi gitu kan. Jadi identik sama hal-hal yang Indonesia banget tapi kualitasnya internasional gitu. Jadi kita start dari situ dulu tuh pikirannya. UGM tuh kayak gitu motonya. Jadi mungkin cari orang-orangnya juga yang seperti itu gitu. Makanya adikku berangkat dari diversity di keluarga. Nah, kemudian ini adalah bagian pembukaan. Kemudian selanjutnya, adalah kita kan ini mau memperkuat karakter yang dicari itu seperti apa gitu kan. Jadi di isi ini dia mau lihat, dia mau ngasih tahu pembacanya bahwa dia ini adalah orang yang tadi selain adaptif tuh juga tanggung jawab sama apa yang dilakukan, berani beda dan berani berjuang gitu, gak gampang putus asa. Nah, hal-hal kayak gitu gak bisa kita kasih tahu secara gamblang. Jadi kayak saya adalah orang yang pekerja keras, tidak mudah putus asa dan segala macam. Karena itu kayak ya udahlah, maksudnya klise gitu loh. Tapi cara yang ngasih tahu recruiter adalah dengan cara menceritakan itu personal story-nya. Jadi Motlet ini juga yang penting adalah kita tuh otentik gitu. Jadi benar-benar sesuai cerita kita. Dan semakin personal itu sebenarnya semakin baik gitu. Karena kalau kayak pakai kata-kata yang langsung kata sifat gitu ya, saya pekerja keras, saya orang yang jawab kayak gitu-gitu, oh ya udah, tapi buktinya mana gitu ya. Bukti itulah yang diceritakan dalam isi dari Motlet ini gitu. Selanjutnya, nah terus habis ini baru kan tadi kan yang diisi itu kan kita ceritain ya detailnya seperti apa personal story kita. Nah di akhir supaya pembacanya juga nangkep gitu ya, di situ kita simpulkan bahwa tadi misalnya adekku cerita bahwa tadi dia gampang adaptasi dan segala macam, dan dia juga gigih meskipun ada berbagai macam challenge di depannya. Waktu itu dia kelas 12 tapi dia juga harus siaran, terus dia sempat kayak di mendapat feedback yang negatif dari sekitarnya yang bilang, kamu gak bakal bisa deh, kelas 12 kok gak fokus sih, pakai siaran segala dan segala macam, kamu gak bakal bisa. Tapi dia tetap berjuang untuk mendapatkan PTN impiannya gitu. Nah, dia simpulkan di paragraf ketiga bahwa ini tadi kemampuan saya dalam beradaptasi dan gigih dalam menghadapi tantangan sesuai dengan jargon UGM gitu. Jadi dibalikan lagi, diambil kesimpulannya apa sih yang bikin kita tuh cocok dengan program ini gitu, atau apapun yang kita daftar. Nah, habis itu harapannya apa nih selanjutnya? Harapannya kalau misalnya nih adekku contohnya di hukum ini dia bisa jadi wadah buat belajar dan juga berkembang untuk berkontribusi gitu. Simpelnya sih gitu sih kalau motivation letter. Nah, BTW ini juga adalah slide terakhir. Jadi aku mau simpulkan lagi ya untuk Motlet ini yang penting pertama adalah bikin outline dan start outline-nya itu dari goal akhirnya seperti apa. Kemudian baru dirunut, bikin poin-poin pembukaan, isi, dan penutup. Dan yang terakhir adalah jangan lupa minta review ke orang-orang terdekat kita. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga aku cantumin untuk sumber belajar lebih lanjut yang bisa teman-teman akses. Di sini ada sumber cara membuat resume atau CV yang baik dari Harvard, dan juga contoh-contoh Motlet itu sebenarnya di Google juga baik banget. Itu bisa jadi referensi buat teman-teman. Oke, sekian materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Aku persilahkan Wahyu untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anissa atas informasi dan pengetahuan yang telah diberikan. Jadi aku simpulin beberapa poin tadi yang disampaikan dalam materi CV dan Motlet. Yang pertama ada 3 resep CV yang bisa menjadikan kalian adalah mahasiswa yang outstanding. Pertama itu sederhana, kedua sesuai, dan ketiga saksama. Lalu untuk motivation letter, bagaimana cara membuat motivation letter yang bagus? Pertama kalian membuat outline terlebih dahulu, orek-orek istilahnya. Lalu pembukaan, isi, dan penutup harus sesuai dan saling bersinergi. Ya, karena kita sudah selesai di sesi pematerian,
kita lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab ya teman-teman. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya lebih lanjut terkait CV dan Motlet, silakan untuk raise hand. Ini Kak Nisa tanya pertanyaan-pertanyaannya dikumpulkan dulu atau dijawab satu-satu? Ada berapa pertanyaan ya? Baru satu aja. Oh ya udah, kalau gitu langsung aja nggak apa-apa. Oh iya. Ini kebetulan ada 2 sih, tapi dari panelis semua, nggak ada dari dari panitia, nggak ada dari peserta. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Ya silakan dari Sri Kandi Ayu Hadi. Silakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Ada beberapa hal yang aku penasaran sih. Misalnya kita daftar satu beasiswa gitu ya, yang memerlukan kualifikasi khusus gitu. Tetapi dari segi prestasi atau dari misalnya membutuhkan pengalaman organisasi, beberapa pencapaian kita tuh banyak tapi kurang relevan. Lebih baik tetap dimasukkan ke dalam CV atau tidak gitu. Soalnya kan mungkin ada beberapa teman-teman yang memang misalnya ingin masuk farmasi, tapi prestasi yang diinginkan tidak relevan dengan jurusan yang dia inginkan, tapi dia memang passionnya ke sana. Itu contohnya saja. Gitu. Makasih. Ya, makasih Sri Kandi atas pertanyaannya. Terkait dengan CV ya, sebenarnya gini, kita juga harus mawas diri. Kita itu selama ini pengalamannya seberapa banyak. Kalau misalnya ternyata dari pengalaman kita tuh memang belum ada yang relevan dengan kualifikasi yang dicari, maka tetap pilah-pilah pengalaman mana yang kira-kira bisa disambung-sambungkan gitu dengan kualifikasi yang dicari gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, dan kalau misalnya kayak gitu jadinya misalnya CV-nya kosong banget gitu ya, maka oke, nggak apa-apa di situ tetap ditulis, tapi tadi ditonjolkan di bagian deskripsinya. Jadi di situ kan bisa menceritakan value-value yang oke, mungkin nggak relevan, tapi kita bisa lihat nih personality-nya, misalnya orangnya gigih, misalnya orangnya itu daya juangnya tinggi gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya nggak relevan dan nggak ada pengalaman lain yang kira-kira relevan, maka udah nggak apa-apa, tetap dicantumkan, tapi tonjolkan ke story-nya itu, ke deskripsinya itu. Gitu, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih Ayu atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke Anugraha Putri Pramadani. Waktu tempat dipersilakan. Oke, suara aku sudah masuk? Sudah. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang bahasa, Kak. Di dalam kita membuat CV atau motivation letter, itu lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia atau kalau memang bisa bahasa Inggris, atau gimana ya, Kak ya, lebih baiknya. Gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tadi sebenarnya ini agak berbeda sih ya dari CV Motlet, tapi saya penasaran ke yang LinkedIn. Jadi kayak sebenarnya seberapa perlukah kita ada LinkedIn, atau mungkin apakah ada perbedaannya dengan CV? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Panggilannya Anugrah atau siapa ya? Anuk, Kak. Anuk, oh ya, oke, Anuk. Terima kasih pertanyaannya tadi tentang bahasa sama LinkedIn ya. Jadi kalau untuk bahasa, mana yang lebih baik itu sebenarnya tergantung dari permintaan permintaan rekruternya. Kalau misalnya secara universal sih memang lebih baik bahasa Inggris.
Tapi kalau misalnya ternyata yang diminta adalah bahasa Indonesia atau malah mungkin nggak ada ketentuan gitu ya, maka bikin dengan bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Itu terkait bahasa. Kalau misalnya nggak ada keterangannya gimana? Coba tanya dulu aja yang diminta itu seperti apa. Gitu. Itu untuk bahasa. Terus habis itu yang kedua tentang LinkedIn. Ini pertanyaannya bagus banget BTW, dan ini sayangnya nggak masuk ke ini ya, cakupan materinya. Jadi mungkin untuk kita nih yang anak-anak klaster kesehatan gitu ya, kadang-kadang kayak perlu nggak sih bikin LinkedIn? Biasanya kan kalau misalnya LinkedIn tuh teman-teman yang ini ya kerjanya di perusahaan kayak misalnya teman-teman FEB atau FH dan segala macam gitu. Nah, kemarin baru banget aku belajar ternyata sebenarnya LinkedIn tuh juga perlu loh buat kita tenaga kesehatan. Dan kalau teman-teman yang di sini belum punya LinkedIn, mungkin bisa coba bikin LinkedIn mulai dari sekarang gitu. Apa sih kepentingannya? Ternyata selain ibaratnya itu jadi resume atau CV kita secara online gitu ya, yang bisa dilihat, kita kan di LinkedIn tuh juga bisa nambah networking, dan di situ tuh bisa ada aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk nanti persiapan karir gitu. Jadi kalau misalnya kita connect sama aku kurang tahu ya, kalau farmasi mungkin perusahaan obat apa gitu ya. Jadi kita bisa tahu update-nya seperti apa perusahaan itu, dan kapan kalau misalnya mereka buka lowongan pekerjaan tuh kita bisa langsung update dan bisa langsung mempersiapkan gitu. Dan itu juga nanti mungkin bisa connect ke HR-nya, karena kalau aku berdasarkan cerita dari teman-temanku yang sekarang juga fresh graduate, pada nyari kerjanya tuh di LinkedIn gitu. Kayaknya jarang yang kayak model ngirim email CV gitu tuh udah lumayan jarang. Jadi lewat LinkedIn. Terus habis itu pasang ini ya, Twibo-nya yang kayak open to work gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di LinkedIn. Nah, dari situ tuh mereka dapat info-info tentang lowongan pekerjaan. Kadang-kadang mungkin dihubungin langsung sama HR-nya karena lihat profil LinkedIn kita gitu. Jadi penting untuk kita juga mempercantik dan aktif di LinkedIn. Gitu, Anuk. Sudah menjawab belum ya? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Anuk atas pertanyaannya. Sebelum aku lanjut, untuk teman-teman semua para atendis, jangan lupa untuk melakukan presensi kepada di link yang sudah diberikan dari panitia ya, teman-teman. Ini linknya udah ada di kolom chat, bisa diakses dan langsung kalian absen ya biar kalian nggak kelupaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini berhubung karena nggak ada yang raise hand, jadi pertanyaan ada di Q&A. Aku bacain aja dah. Ini dari anonymous attendee, mungkin karena malu untuk nunjukin namanya. Kak, mau tanya, menurut kakak lebih baik bagaimana? Punya banyak pengalaman yang relevan tapi tingkatnya hanya sebatas di lingkungan kampus, atau punya satu pengalaman yang relevan tapi tingkatnya itu nasional dan lebih prestisius? Silakan untuk Kak Nisa bisa menjawab. Jadi sama-sama relevan tapi beda tingkatnya. Atau Ya, yang tingkat nasional tadi mungkin typo apa ya? Ini bisa dicek di kolom Q&A. Banyak pengalaman yang relevan tapi tingkatnya cuma di lingkungan kampus, atau satu pengalaman yang relevan tapi tingkat nasional gitu ya. Lebih baik mana? Menurutku pribadi itu tergantung dari ininya sih, pencapaian yang dicapai sih. Karena kayak misalnya di nasional nih, punya pengalaman, tapi ternyata cuma jadi peserta aja. Kan berarti kontribusinya di situ kan nggak terlihat ya, apa yang dilakukan gitu, dan pencapaiannya apa itu kan nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya masih setingkat kampus, tapi ternyata di situ kontribusinya kelihatan banget nih, dan pencapaian mungkin lebih dari target awalnya. Nah, maka yang lebih relevan adalah yang pengalaman di kampus gitu. Jadi tingkat itu kadang-kadang juga nggak menjadikan kita jadi lebih wow gitu, tapi fokus pada kontribusi yang kita kasih sih, seberapa besar dampak yang bisa tercapai dari apa yang kita lakukan gitu. Begitu anonymous attendee. Ya. Tidak terjawab ya. Ya. Semoga menjawab ya anonymous attendee. Silakan, masih ada waktu 15 menit
sebelum sesi pertama ini diselesaikan, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari tadi terkait survei yang ditanyakan, apakah ada yang mau menanyakan modlet atau bagaimana? Oke, dari panitia lagi, dari Dena Alifianti Subandi. Ya, silakan waktunya untuk Dena. Apakah suara saya terdengar? Halo? Ya, terdengar. Oke. Mau tanya gini, Kak. Menurut kalau di pandangan orang yang mencari pelamar pekerja gimana sih maksudnya? Gini aja, kalau di pandangan perusahaan itu apa sih yang paling dibutuhin? Apakah prestasi dalam bidang akademik ataukah prestasi dalam bidang kayak organisasi, event kepanitiaan seperti itu? Yang paling mana yang paling kayak dibutuhkan oleh seorang pelamar pekerjaan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih, Dena. Sebenarnya kalau misalnya jujur-jujuran, ini kan karena aku kan juga posisinya masih koas, jadi belum pernah ngelamar kerja langsung nih. Cuma ini sumber yang aku dapatkan adalah dari orang-orang yang emang HR dan juga teman-temanku yang udah ada pengalaman ngelamar kerja. Jadi yang aku dapatkan itu infonya adalah sebenarnya yang dilihat itu adalah kombinasi dari dua-duanya. Nah, yang pertama kan mungkin screeningnya akan tetap lewat akademik ya. Tapi akademik ini ternyata nggak jadi poin penilaian utama gitu. Jadi mungkin screening awalnya ini di atas 3 IPK-nya. Nah, terus sekarang dari calon-calon peserta yang di atas 3, nah di situ dilihat pengalamannya. Ini misalnya mungkin ada nih yang IPK-nya 3,99 gitu, tapi nggak pernah ada pengalaman organisasi. Nah, di sini yang menang adalah yang punya pengalaman organisasi lebih gitu. Jadi misalnya dia IPK-nya 3,45, tapi ternyata pengalaman organisasinya banyak, kontribusinya di situ kelihatan bahwa pengalaman kerjanya itu lebih banyak. Nah, maka yang chance-nya lebih besar untuk terima itu justru yang 3,45 gitu. Jadi IPK tetap penting, tapi pengalaman kita selama kuliah itu juga nggak kalah penting, karena di situ yang pada akhirnya menentukan apakah kita akan dipilih atau enggak gitu. Gitu, Dena, apakah terjawab? Iya, sama satu lagi, Kak. Kalau misalkan yang dicantumkan di CV, mohon maaf apabila terlewat ya tadi, yang dicantumkan di CV itu sebenarnya berapa tahun ke belakang sih, Kak? Terima kasih. Ya, kalau misalnya periodenya paling enggak 5 tahun ke belakang, paling enggak. Itu udah yang paling lama. Kalau misalnya ada yang kayak cuma 3 tahun dan udah cukup gitu, maka 3 tahun aja cukup. Tapi batasnya itu ya 5 tahun. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Dena, untuk pertanyaannya. Nah nih Kak, setelah ada tadi yang menginisiasi tanya di question and di Q&A, kan langsung 5 tiba-tiba pertanyaannya. Bisa dicek. Bisa dicek, Kak, ya. Ini bagi teman-teman juga peserta yang benar-benar masih malu-malu untuk menunjukkan nama sama suaranya, bisa langsung ini ya diketik pertanyaan di Q&A. Biar kita juga saling sharing-sharing ilmu juga, biar kalau ada pertanyaan yang wah gitu, yang baru gitu. Ya silakan untuk Kak Nisa bisa menjawab pertanyaan pertamanya. Ya, yang ini ya, Kak, apakah sering membuat post di LinkedIn itu penting? Seaktif apa sih seharusnya kita di LinkedIn gitu? Nah, ini kalau misalnya teman-teman buka LinkedIn, itu kan ada LinkedIn Learning ya. Di situ kita bisa belajar gimana sih cara kita mengoptimalkan akun kita di LinkedIn. Dan salah satunya adalah aktif bikin post sebenarnya. Tapi ini juga buat aku pribadi, ini masih PR, karena aku juga belum pernah. Jadi aku selama ini, aku update profile, kemudian yang penting adalah tiap teman-teman update, itu aku kayak komen lah. Jadi tetap stay connected sama connectionsku gitu. Tapi kalau misalnya
mau bikin post itu lebih baik, karena kan ini ya, kalau misalnya kita bikin post, di situ kan ada proses kita harus nulis, dan di situ ada proses kita berpikir berarti. Nah, dari situ orang-orang bisa lihat nih alur pikir kita, kemudian kemampuan kita untuk berpendapat itu seperti apa. Jadi kalau misalnya udah mulai ber-LinkedIn, ini kita mungkin bisa ya bareng-bareng belajar mulai aktif dengan cara bikin post. Nah, lebih baik juga untuk postnya itu kalau bisa yang relevan dengan profil dan pekerjaan yang mau kita cari gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di farmasi dan basic ilmunya tentang farmasi, maka mungkin bisa seputar obat-obatan, atau sekarang mungkin yang lagi hot tentang vaksin gitu. Dan pastinya juga selain opini pribadi harus disertai dengan bukti ilmiah ya, apalagi kalau misalnya kita kan ini harus evidence based gitu, karena dari segi kesehatan ya, jadi harus evidence based. Itu sih untuk post. Kemudian langsung lanjut ini Wahyu atau gimana? Langsung dilanjut aja Kak. Itu kebetulan pertanyaan yang pertama belum dijawab. Oke, terus habis itu apakah format CV seperti tadi itu juga bisa untuk digunakan saat melamar pekerjaan? Sering kadang banyak orang bilang CV itu harus dengan look yang menarik. Nah, justru yang tadi aku kasih itu justru adalah yang untuk melamar pekerjaan. Dan itu aku dapatnya dari belajarnya itu aku pertama kali diajarin sama Kak Iman Usman yang CPO-nya Ruang Guru, teman-teman. Nah, itu kan sebuah perusahaan ya. Terus Kak Iman tuh di situ cerita bahwa kalau mau masuk Ruang Guru nih, misalnya teman-teman di sini juga ada yang mau masuk Ruang Guru gitu ya. Ternyata yang dilihat pertama itu yaitu tampakan CV-nya kayak gitu atau yang warna-warni. Kalau udah warna-warni udah langsung kayak bye, nggak bakal dibaca lagi, tapi langsung kayak udah nggak gitu sih kalau dari pengalamanku ya. Jadi itu semakin simpel ternyata semakin baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak izin bertanya, di beberapa organisasi mereka mencantumkan bahwa salah satu requirement untuk masuk ke organisasi tersebut adalah membuat CV sekreatif mungkin. Dan berdasarkan CV yang benar yang Kak contohkan hanya berwarna hitam putih saja. Apakah dalam hal seperti itu kita harus membuat CV yang kontennya seperti yang dicontohkan dan menambahkan desain kreatif atau seperti apa ya Kak? Nah ini juga sebenarnya masih jadi dilema ya. Karena tuh kalau misalnya kita di lingkungan universitas gitu, kadang-kadang juga belum menggunakan standar seperti yang aku sampaikan pada hari ini gitu. Jadi masih berpikirnya bahwa CV yang bagus itu CV yang desainnya tuh menarik gitu. Biasanya kalau misalnya masih di tingkat kuliah tuh yang aku temukan seperti itu. Cuma mungkin perlu aku tekankan bahwa apa yang aku sampaikan hari ini tuh lebih ke job oriented sih. Jadi ini standar untuk kalau misalnya teman-teman mau ngelamar kerja. Nah, kalau misalnya ternyata ngelamarnya ke komunitas atau organisasi yang mungkin masih menggunakan standar seperti itu ya, ada keterangan bahwa CV sekreatif mungkin, berarti teman-teman bisa pakai tadi contoh yang aku tahun kedua mungkin seperti itu gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter lihat juga nih yang dimaksud dengan CV itu standarnya seperti apa gitu. Cuma lagi-lagi yang aku tekankan untuk materi yang aku sampaikan hari ini tuh sebenarnya lebih job oriented. Jadi nanti untuk teman-teman pas ngelamar kerja gitu. Kemudian bila dalam sesi interview ceritakan dirimu, apakah kita boleh menceritakan hal yang sudah tertera di CV dan Motlet? Iya boleh seperti itu. Malah biasanya justru berdasarkan pengalamanku ya itu memang mengulang gitu. Jadi ceritakan dirimu tuh biasanya tentang poin-poin apa aja yang recruiter tuh perlu tahu dari diri kita berdasarkan CV dan Motlet kita, kayak gitu. Izin bertanya Kak, sebelumnya mohon maaf apabila tadi saya terlewat saat menulis Motlet. Motlet diperlukan juga untuk menceritakan data pribadi ya Kak sebelum menulis inti. Batasan data pribadi yang disampaikan dalam Motlet yang baik itu bagaimana? Batasan data pribadi sebenarnya bukan data pribadi ya, lebih ke
cerita pribadi sih, dan itu batasnya tergantung teman-teman. Nggak ada kayak pakemnya, nggak boleh cerita ini, nggak boleh cerita ini, nggak seperti itu. Pokoknya bikin yang emang sesuai dengan motivasi dari lubuk hati terdalam gitu. Kayak kenapa ikut program itu tuh, kenapa ceritanya, kok bisa. Jadi kayak ibaratnya motot itu kalau misalnya teman-teman ditanyain sama teman yang lain kayak, kok kamu mau ikut ini sih? Kenapa sih, ceritanya awalnya gimana sih? Nah itu loh kayak gitu. Jadi sesuai dengan cerita pribadi aja. Kalau misalnya memang itu nggak menyangkut dengan data-data pribadi kayak keluarga dan segala macam, misalnya kayak misalnya yaudah aku melihat nih berdasarkan pengalaman, misalnya ikut farm grading terus nanti lihat sesi yang public speaking atau yang personal brand, pengen ngikut sesuatu terus ya udah bilang aja itu terinspirasi dari sesuatu yang bikin aku kayak oh iya aku tergugah dan aku pengen ikut ini, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Nggak harus data pribadi. Selanjutnya motivation yang bagus itu maksimal berapa halaman, Kak? Maksimal tuh sebenarnya nggak ada. Biasanya sih Motlet itu tiap seleksi pasti ada ketentuannya. Maksimal berapa kata atau maksimal berapa halaman itu biasanya pasti selalu ada. Cuma kalau aku dulu pernah baca, biasanya orang itu kalau udah lebih dari 2 atau 3 halaman itu udah mulai jenuh tuh. Apalagi kalau misalnya cerita yang kita bangun itu kurang menarik gitu ya. Itu udah kayak udah mulai titik jenuhnya. Jadi kalau misalnya dalam 2 atau 3 halaman udah bisa menceritakan semuanya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata ada ketentuannya, ya udah kita ikutin ketentuan itu. Gitu. Oke, makasih atas jawaban-jawabannya Mbak Nisa. Ya, terima kasih. Ya, ini masih ada sisa waktu lagi 3 menit. Mungkin bisa dibuka lagi 2 pertanyaan. Bila teman-teman ada yang mau bertanya lagi lewat raise hand atau Q&A, bisa persilakan. Ini total udah 10 pertanyaan ya udah dijawab tadi. Ya teman-teman, bagi yang mau bertanya silakan raise hand atau Q&A. Lagi satu Kak. Kayaknya bisa lagi 1 pertanyaan aja. Silakan Kak. Oke. Menarik nih pertanyaannya. Kak, mungkin ini aku tanyanya agak out of context ya. Aku mau nanya, seberapa penting sih kita planning masa depan kita atau kita ikutin arus aja? Kalau ini berdasarkan pendapat pribadiku ya, dan berdasarkan pengalamanku selama ini juga, yang namanya planning itu penting banget. Jadi kalau misalnya aku biasanya sharing gitu ya, fail to plan is plan to fail. Jadi kalau misalnya kita gagal merencanakan, berarti kita tuh merencanakan kegagalan gitu. Karena sebenarnya kalau kita merencanakan ya, itu tuh udah starting point dari usaha kita gitu. Dan itu juga secara nggak langsung tuh jadi doa kita juga, kita mau seperti apa ke depannya. Kalau misalnya kita ngikutin arus aja, kadang-kadang tuh kita nggak sadar, terus waktunya tuh udah berlalu begitu aja, terus kita kayak, oh dari kemarin ngapain aja ya gitu. Jadi udah terbuang sia-sia waktunya. Jadi penting untuk kita merencanakan. Tapi yang penting juga adalah kita harus fleksibel sama apa yang terjadi. Jadi kayak misalnya kita merencanakan A, B, C nih, tapi terus kemudian oke, A sama B tercapai, tapi C tuh nggak bisa. Ya udah, itu pun kita juga harus belajar untuk legowo, karena
kayak oke, kita merencanakan, tapi itu Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita kan. Pastinya yang bakal terjadi itu yang terbaik, tapi merencanakan itu tuh masih di ranah kita gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Apalagi kuliah, sumpah kuliah, ya ampun. Kalian ini misalnya farmasi berapa sih? 3,5 apa 4 tahun ya? Umumnya, atau kayak bisa tergantung orangnya gitu? Wahyu? Bisa dua-duanya, Kak. 3,5. 3,5 untuk yang ambis tuh ya. 3,5 untuk yang ambis. Wahyu yang mana nih, Wahyu? Ya 4 aja, Kak. Ya, sebenarnya nggak masalah juga, benar. Nggak masalah 3,5 atau 4, tergantung ke orangnya. Yang mau aku sampaikan adalah 3,5 maupun 4, itu kalau misalnya kita nggak merencanakan dengan baik, sumpah tiba-tiba udah lulus aja, nggak kerasa. Beneran deh. Jadi sayang banget, apalagi mahasiswa tuh banyak banget ya kesempatannya mau ikut komunitas apapun bebas, terus kayak lomba-lomba juga masih dibiayai sama kampus. Baik banget peluang yang sayang kalau misalnya dilewatkan begitu aja. Dan dengan perencanaan, itu kita tuh udah selangkah lebih dekat dengan hal-hal itu gitu, sebelum waktunya lewat. Gitu sih. Ya, makasih Mbak Nisa atas jawaban dari pertanyaan terakhirnya. Nah, sekarang karena waktunya udah jam 10 ya. Kita lanjut ke kesimpulan dari Mbak Nisa terkait materi ini. Bisa diucapkan sepatah dua patah kata untuk kesan pesan dan harapan buat para peserta farm grading. Ya, oke. Buat teman-teman, yang mau aku sampaikan adalah setelah kita belajar bareng-bareng hari ini tentang CV dan Motlet, poin pentingnya adalah bukan seberapa banyak kita tuh punya pengalaman atau kita punya pencapaian, tapi tuh seberapa besar kontribusi yang bisa kita kasih untuk tiap pengalaman yang kita punya. Itu adalah poin pentingnya. Dan tiap punya amanah, please banget di sini kita bareng-bareng coba deh jalankan amanah itu, walaupun kecil tetap dengan sebaik-baiknya, karena itu yang akan jadi CV kita sebenarnya gitu. Semoga teman-teman lancar kuliahnya, apapun yang direncanakan, meskipun kita dalam kondisi seperti ini, kita bisa adaptasi dengan baik dan tetap memaksimalkan waktu kuliah. Dan aku berdoa yang terbaik buat teman-teman sekarang dan di masa depan. Semoga semuanya bermanfaat ya hari ini. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Nisa. Oh iya, sebelum kita bubar, alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya dengan pemateri kita yang hebat. Teman-teman bisa di on cam ya. Terutama panitia nih harus on cam semua. Silakan untuk DDD. Oke, kita dari pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lanjut ke slide 2. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah kan. Ya, makasih dari DDD. Oh ya, tadi berhubung masih ingat, kebetulan dari Departemen DWI, dari Ambasador Kantong Mata, memberikan sebuah hadiah buat penanya pertama, yaitu berupa voucher belanja Kantong Mata. Ya, untuk saudara Sri Kandi, nanti bisa dikontak ya pihak Kantong Matanya terkait voucher belanjanya. Nah, ini juga untuk kalian para attendees, bagi yang masih mengikuti webinar sampai sesi terakhir, itu tiap penanya pertama juga diberikan hadiah voucher Kantong Mata ya. Nah, jangan lupa kalian siapkan pertanyaan terbaik kalian, dan jangan lupa cepat-cepatan untuk dapat vouchernya. Ya, itu aja dari aku sama Mbak Nisa. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk semuanya. Bagi yang pengen keluar dari sesi pertama, bisa dipersilahkan untuk keluar. Dan bagi yang pengen lanjut sampai sesi terakhir, bisa stay di sini ya.